Selamat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali pada sore hari ini untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sahabat dunia tambang kita. Dan pertanyaan yang akan kita ulas pada sore hari ini berbunyi demikian. Selamat malam Pak, apakah boleh membangun gudang bahan peledak di luar IUP, tapi bahan peledaknya digunakan untuk kegiatan pertambangan? Terima kasih. Akan tetapi sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih detail, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Inti dari pertanyaan tadi adalah, apakah boleh membangun gudang bahan peledak di luar IUP, akan tetapi bahan peledak yang disimpan di dalam gudang tersebut akan digunakan untuk kegiatan pertambangan? Nah, mari kita lihat Kepdirjen Minerba nomor 309 tahun 2018, tepatnya di halaman 156. Di sana disebutkan, apabila gudang bahan peledak berada di luar wilayah IUP atau wilayah proyek. Nah, di sini disebutkan juga wilayah proyek, karena selain wilayah IUP, wilayah proyek juga menjadi tanggung jawab Kepala Teknik Tambang. Nah, apabila gudang tersebut berada di luar wilayah IUP atau wilayah proyek, akan tetapi bahan peledak yang berada di dalamnya akan digunakan untuk kegiatan pertambangan, itu boleh dengan persetujuan dari Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Dinas Provinsi atas nama Kepala Inspektur Tambang. Bagaimana pembagian kewenangan antara Kepala Inspektur Tambang dengan Kepala Dinas atas nama Kepala Inspektur Tambang? Nah, persetujuannya dari Kepala Inspektur Tambang apabila jenis izinnya PKP 2B, kontrak karya, IUP PMA, dan IUP BUMN. Dan apabila bentuk perusahaannya atau bentuk izinnya IUP PMDN yang berada dalam satu provinsi, maka persetujuannya dari Kepala Dinas Provinsi atas nama Kepala Inspektur Tambang. Sahabat dunia tambang kita, kasus seperti ini akan banyak kita temukan terutama untuk tambang batuan. Nah, kenapa di tambang batuan terjadi seperti ini? Nah, kalau kita lihat di Kepdirjen Minerba 309 tahun 2018, untuk gudang bahan peledak, di sana salah satu persyaratannya adalah harus memenuhi jarak aman. Dan jarak aman itu semakin besar potensi bahayanya, maka jarak aman yang dibutuhkan semakin besar. Sebagaimana kita ketahui, IUP batuan biasanya luasnya tidak sebesar IUP batubara atau mineral misalnya. Luasnya kecil saja, misalnya hanya 10 hektar, atau cuma 5 hektar, atau bahkan ada yang 2 hektar. Nah, mau dibangun di mana gudang bahan peledaknya? Artinya kalau dibangun di dalam akan tidak memenuhi persyaratan jarak aman. Nah, pertanyaannya, ya walaupun tidak memenuhi masih lebih baik di dalam daripada di luar. Karena di luar akan dekat dengan masyarakat. Nah, mari kita lihat misalnya yang terjadi di IUP batuan, sahabat dunia tambang kita. Di mana mereka sekali meledakkan, bahan peledak yang mereka butuhkan sangat sedikit. Karena mereka meledakkan mungkin hanya 5 lubang, 10 lubang, dan diameter lubang ledaknya paling 2 inci atau 1,5 inci. Jadi kebutuhan bahan peledaknya kecil dan frekuensi peledakan yang dilakukan juga jarang. Bisa-bisa meledakkan hanya sekali dalam 2 minggu atau paling banyak sekali dalam seminggu. Jangan kita lihat IUP batuan misalnya seperti Indosemen. Nah, itu IUP batuan yang kapasitasnya besar. Tapi kalau kita lihat tambang-tambang batu split, sirtu, ya frekuensi peledakannya paling banyak seminggu sekali. Kebutuhannya pun kecil. Nah, kalau harus membangun gudang bahan peledak, bayangkan investasinya sahabat dunia tambang kita. Padahal customernya hanya toko-toko material yang di kota. Maka kedua hal itu yang biasanya yang digunakan sebagai alasan kenapa menyimpan bahan peledak di luar IUP. Yang pertama tadi untuk efisiensi, dan yang kedua karena jarak aman. Maka sahabat dunia tambang kita sangat dimungkinkan untuk menyimpan bahan peledak di gudang bahan peledak yang berada di luar IUP atau wilayah proyek. Akan tetapi harus dengan persetujuan dari Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Dinas Provinsi atas nama Kepala Inspektur Tambang. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya disetujui oleh Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Dinas atas nama Kepala Inspektur Tambang? Nah, untuk meyakinkan Kepala Inspektur Tambang, maka alasannya harus kuat sahabat dunia tambang kita. Misalnya tadi karena untuk alasan efisiensi. Karena perusahaan semakin efisien, profitnya akan semakin naik, maka sumbangsihnya terhadap pendapatan negara juga akan semakin besar. Alasan itu bisa kita gunakan. Dan yang kedua, alasan jarak aman misalnya. Mungkin sebagian dari kita akan bertanya, kenapa sih perlu persetujuan?
Kan toh letaknya sudah di luar UP atau wilayah proyek. Artinya bukan kewenangan inspektur tambang untuk mengawasi di sana. Nah, sahabat dunia tambang kita, betul memang karena ini di luar wilayah UP dan juga wilayah proyek, maka bukan ranahnya Direktorat Jenderal Minerba dalam rangka memberikan persetujuan penggunaan gudang. Itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Mabes Polri. Akan tetapi karena bahan peledak yang disimpan di gudang yang berada di luar UP tersebut akan digunakan untuk kegiatan pertambangan, maka harus dipastikan jangan sampai nanti bahan peledak yang disimpan di luar itu membawa masalah pada saat digunakan pada kegiatan pertambangan. Tata cara penyimpanan bahan peledak akan sangat mempengaruhi atau bisa mempengaruhi kualitas bahan peledak. Maka jangan sampai nanti bahan peledak yang disimpan di luar itu dengan tata cara penyimpanan yang kita tidak kontrol, kemudian pada saat digunakan pada kegiatan peledakan di pertambangan membawa masalah, misalnya misfire. Maka perlu dipastikan bahwa bahan peledak yang disimpan di luar itu tidak membawa masalah ke dalam IUP saat digunakan nanti pada kegiatan pertambangan. Jadi yang diberikan persetujuan sahabat dunia tambang kita bukan gudangnya. Maka namanya bukan persetujuan penggunaan gudang bahan peledak. Tapi yang perlu disetujui adalah bahwa bahan peledak yang disimpan di luar IUP atau wilayah proyek itu disetujui digunakan untuk kegiatan pertambangan. Nah, akan tetapi lagi-lagi kita ingatkan harus dengan alasan yang kuat. Seperti yang kita jelaskan tadi, misalnya yang pertama untuk alasan efisiensi dan yang kedua dengan alasan karena tidak memenuhi jarak aman. Kemudian muncul pertanyaan lagi, apakah inspektur tambang berwenang untuk inspeksi di sana? Maka sangat berwenang sahabat dunia tambang kita. Tapi lagi-lagi yang akan diperiksa oleh inspektur tambang di sana bukan gudangnya, tapi tata cara penyimpanannya. Nah, bagaimana tata cara penyimpanannya? Sebaiknya mengikuti atau sama persis dengan tata cara penyimpanan bahan peledak di gudang yang berada di dalam IUP. Maka dengan mengikuti tata cara penyimpanan yang ada di Kep Dirjen Minerba 309/2018, diharapkan kualitas bahan peledak tidak terpengaruh dan tidak membawa masalah saat digunakan pada kegiatan pertambangan, dan persetujuan dapat diberikan oleh Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Dinas Provinsi atas nama Kepala Inspektur Tambang. Jadi begitu sahabat dunia tambang kita, saya pikir sudah terjawab pertanyaannya, dan kalau masih ada pendapat lain atau pertanyaan lain silahkan masukkan di kolom komentar. Dan tidak bosan-bosannya dunia tambang kita mengingatkan kita semua untuk selalu mendukung program pemerintah dalam rangka mengendalikan penyebaran virus corona dengan berdiam diri di rumah, mengurangi interaksi sosial secara fisik. Dan mari serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, badai pasti berlalu.